Bayangkan, Anda mengawasi sistem pertahanan rudal pada hari musim semi yang tenang dan cerah, ketika setiap sistem alarm di pangkalang tiba-tiba mulai berbunyi. Anda melihat ke layar di depan Anda, dan itu mendeteksi bukan 1, bukan 10, atau bahkan 20, tetapi 30 rudal meluncur dari atmosfer menuju pangkalan Anda. Waktu hingga dampak, 30 detik. Dalam waktu sesingkat itu, Anda bahkan tidak punya waktu untuk meluncurkan rudal penangkal. Inilah cara rudal hipersonik milik Angkatan Udara Amerika Serikat nantinya akan beroperasi. AGM-183A, yang juga dikenal sebagai Air Launched Rapid Response Weapon atau singkatnya ARRW, telah dikembangkan selama setengah dekade. Kemudian, setelah hasil uji coba yang buruk, proyek ini dibatalkan dan dilupakan. Sampai setahun yang lalu, ketika Angkatan Udara memutuskan untuk mengeluarkannya lagi, membersihkannya, menyelesaikannya, dan mengoperasikannya. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya, karena senjata yang dianggap regal ini pasti punya keunggulan tersembunyi. Sampai-sampai Angkatan Udara mau memberinya kesempatan lagi. Nah, mari kita cari tahu. Desain dan operasi. Lockheed Martin mulai mengembangkan ARRW pada tahun 2018 dan dengan cepat menetapkan desain sepanjang 22 kaki atau 6,7 meter dengan berat sekitar 6.600 pon atau 3.000 kg. Rudal ini terdiri dari roket pendorong berbahan bakar padat dengan sirip ekor yang dapat keluar dan kendaraan luncur tanpa tenaga yang tersembunyi di dalam hidung rudal. Seluruh sistem ini dirancang untuk bekerja dengan cara roket pendorong membawa rudal hingga ke tepi atmosfer sebelum melepaskan kendaraan luncur. Konon, rudal ini akan mampu mencapai kecepatan luar biasa Mach 20 pada tahap ini. Itu kira-kira 15.000 mil atau 24.000 km per jam. Dan meskipun awalnya terdengar tidak masuk akal, sebenarnya ini bukanlah rudal hipersonik pertama yang bergerak secepat ini. Rudal Avangard milik Rusia memiliki kecepatan terverifikasi Mach 20, dengan klaim Rusia bisa mencapai Mach 27 jika Anda bisa mempercayainya. Dan rudal Trident 2D5 milik Amerika Serikat yang diluncurkan dari kapal selam tercatat mencapai Mach 24. Saat rudal mendekati atmosfer, hidung rudal terbuka dan kendaraan luncur hipersonik terlepas sebelum meluncur kembali ke bumi menuju targetnya dengan kecepatan tetap Mach 20. Penting untuk dicatat bahwa kecepatan ini hanya berdasarkan klaim saja. Laporan uji coba yang akan kita bahas nanti hanya menyebutkan bahwa rudal tersebut melebihi Mach 5, sementara kecepatan Mach 20 adalah klaim dari DARPA. Kendaraan luncur hipersonik dari sistem rudal ini akan diambil dari desain berbentuk baji, yang merupakan hasil dari proyek gabungan DARPA dan Angkatan Udara Amerika Serikat yang disebut Tactical Boost Glide Program. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan sistem boost glide hipersonik yang diluncurkan dari udara, yang persis seperti yang sedang kita bahas di sini. Dan Lockheed Martin memenangkan kontrak senilai 147 juta untuk membangun dan menguji sistem senjata. Berdasarkan proyek ini, kendaraan luncur hipersonik adalah inti dari desain rudal hipersonik ini, dan hal yang sama juga berlaku untuk sebagian besar rudal hipersonik. Sebuah HJV adalah hulu ledak yang dirancang untuk bermanuver dan meluncur sendiri pada kecepatan hipersonik dengan mengikuti lintasan boost glide. Lintasan boost glide sangat berbeda dari lintasan balistik tradisional karena tidak hanya mengikuti pengaruh gravitasi saja. Sebaliknya, jalur terbang HGV tidak dapat diprediksi. Mereka mampu menghasilkan daya angkat aerodinamis dan tetap berada di atmosfer atas untuk waktu yang lebih lama. Dan berkat desainnya, mereka sangat mudah bermanuver yang membantu mereka menghindari deteksi. Berbicara tentang desain, HGV adalah konsep yang relatif baru, jadi tidak hanya sedikit yang diketahui tentang mereka, tetapi desain-desain baru juga selalu bermunculan. Yang kita tahu tentang desain ARRW adalah bahwa itu menggunakan bentuk baji, yang kalau dipikir-pikir sebenarnya tidak memberi kita banyak informasi, bukan? Perbedaan desain terbesar antara ARRW dan sebagian besar rudal hipersonik lain yang saat ini sedang dikembangkan di seluruh dunia adalah metode peluncurannya. Sementara sebagian besar rudal hipersonik seperti YJ-17 dari Tiongkok yang baru-baru ini kita bahas di channel ini, dirancang untuk diluncurkan dari kapal, kapal selam, dan darat. ARRW adalah rudal yang diluncurkan dari udara. Keuntungan paling jelas dari meluncurkan rudal dari pesawat pembom dibandingkan dari pangkalan darat adalah memperpendek waktu terbang. Dan hal itu pada akhirnya mengurangi waktu deteksi dan reaksi bagi pertahanan rudal musuh. Sebenarnya cukup menarik bagaimana pengembangan rudal yang diluncurkan dari udara pada dasarnya adalah yang menciptakan rudal hipersonik sejak awal. Meskipun pengembangannya dimulai pada tahun 1950-an, rudal ini tidak benar-benar digunakan sampai tahun 1970-an. Namun setelah diperkenalkan, rudal ini terbukti hampir tidak bisa dicegat. Hal ini membuatnya menjadi senjata serangan balasan kedua yang sangat berbahaya,
Dan itu mendorong kekuatan besar dunia untuk menginvestasikan banyak waktu dan upaya dalam mengembangkan rudal permukaan ke udara yang mampu untuk menghadapi ancaman tersebut. Begitulah lahirnya sistem Patriot dan S-400 misalnya. Hal ini pada gilirannya mendorong pengembangan rudal hipersonik sebagai solusi untuk sistem-sistem tersebut, membuat saling balas antara rudal dan sistem anti-rudal seperti permainan kartu Uno Reverse tanpa akhir. Selain memperpendek waktu terbang sebuah rudal, meluncurkannya dari pesawat juga memperluas jangkauan efektifnya. Aero memiliki jangkauan operasional sekitar 1000 mil atau 1600 km saat diluncurkan. Tetapi rencananya adalah meluncurkannya dari pembom B-1 Lancer yang memiliki jangkauan tempur realistis sekitar 4500 mil atau 7500 km. Sebelum proyek Aero pertama kali dibatalkan, jauh sebelum kebangkitannya, sesuatu yang akan kita analisis sebentar lagi, rencananya memang untuk meluncurkannya dari pembom Lancer. Pesawat tersebut dapat dengan mudah dimodifikasi untuk menggunakan rudal-rudal itu, dan hal ini akan sangat meringankan beban pembom B-52 yang awalnya digunakan untuk pengujian Aero. Sebuah B-1 Lancer tunggal dapat, dengan menggunakan baik ruang senjata internal maupun hardpoint eksternal, membawa 31 rudal hipersonik Aero. Dan jika itu benar-benar terjadi, Lancer tunggal itu akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pembom paling luar biasa kuat yang pernah terbang. Namun, rencana tersebut berkembang lebih jauh dari hanya satu Lancer. Mantan Komandan Air Force Global Strike Command yang kini sudah pensiun, Jenderal Timothy Ray, mengatakan bahwa rencananya adalah melengkapi seluruh skuadron pembom B-1 Lancer dengan hardpoint eksternal yang dibuat khusus untuk membawa Aero. Satu skuadron B-1 Lancer biasanya terdiri dari 18 pesawat, dan itu berarti satu skuadron saja bisa membawa 144 Aero di hardpoint eksternal mereka, ditambah 414 Aero lagi di ruang internal mereka. Namun, masih dipertanyakan seberapa realistis hal itu akan terjadi dalam praktiknya. Satu B-1 Lancer membebani pembayar pajak Amerika sekitar 300 juta dolar, dengan beberapa perkiraan mencapai 400 juta dolar jika kita memperhitungkan modernisasi. Karena satu rudal Aero saja bisa berharga tidak kurang dari 15 juta dolar, memuat 31 Aero di satu Lancer akan terasa agak gila. Karena itu, secara efektif akan mengubahnya menjadi pesawat seharga 800 juta dolar, dan itu akan membuatnya menjadi target besar. Para komandan kemungkinan lebih memilih memiliki beberapa pembom dengan jumlah rudal yang lebih sedikit, tapi itu adalah pembahasan untuk lain waktu. Rencananya juga adalah mengkonfigurasi ulang sebagian armada B-52 untuk meluncurkan rudal Aero dan senjata hipersonik lain yang diluncurkan dari udara yang mungkin dikembangkan di masa depan. Namun, belum ada kabar apakah Angkatan Udara benar-benar melanjutkan hal ini, karena proyek Aero sempat dibatalkan pada satu titik, dan menyesuaikan B-52 akan membutuhkan mesin dan sistem komunikasi baru. Belum lagi rencana untuk menambah armada uji dari 2 menjadi 8 pesawat di Pangkalan Angkatan Udara Edwards di California. Namun, semua ini adalah rencana sebelum proyek Aero dibatalkan, dan sekarang setelah proyek itu dihidupkan kembali, tidak diketahui apakah rencananya tetap sama atau Angkatan Udara kini memiliki ide lain. Proyek ini masih berada dalam limbo birokrasi pada saat rekaman ini dibuat. Tetapi jika Angkatan Udara memutuskan untuk memulai produksi penuh, mereka akan memiliki senjata yang mengesankan. Aero bisa meniadakan pertahanan udara musuh hanya dengan menerobos melewati mereka. Hal ini akan sangat efektif terhadap target yang diberi peringatan singkat atau tanpa peringatan, yang tidak akan memiliki cukup waktu untuk meluncurkan langkah-langkah pertahanan. Bahkan, jika mereka bisa mendeteksi Aero, yang sudah sangat kecil kemungkinan mereka bisa meluncurkan tindakan balasan pun lebih kecil lagi. Rudal hipersonik tentu saja tidak sekuat yang dibayangkan oleh sebagian orang. Kinerja mereka terhadap target bergerak tidak seimpresif kinerja mereka terhadap target tetap. Mereka bisa terdeteksi dan Anda tidak bisa berkomunikasi dengan mereka selama tahap penerbangan hipersonik karena lapisan plasma yang menyelubungi mereka. Mereka juga merupakan puncak dari rekayasa rudal dan satu beban yang dimiliki semua desain berteknologi tinggi dan sangat khusus, terutama pada fase pengembangannya sebelum disempurnakan, adalah kecenderungan mereka untuk gagal. Semakin banyak bagian kecil yang kompleks, semakin tinggi kemungkinan terjadi kesalahan. Dan inilah yang terjadi pada AGM-183A. Performa Aero yang naik turun seperti roller coaster. Mengatakan bahwa performa uji Aero mengecewakan adalah pernyataan yang sangat-sangat meremehkan. Proyek ini didanai pada Agustus 2018 dan mulai melakukan uji terbang dengan membawa Aero di atas pesawat pengebom B-52 kurang dari setahun kemudian. Kemudian pada tahun 2020, Angkatan Udara Amerika Serikat memutuskan untuk mengakuisisi rudal Aero. Dan karena itu, pemerintahan Trump mengusulkan kenaikan anggaran sebesar 23% untuk mempercepat proses pengembangannya. Ini terjadi kira-kira pada waktu yang sama ketika Presiden Trump mengumumkan rudal Super Duper dalam sebuah konferensi pers.
Saya menyebutnya rudal super duper. Presiden menggambarkan senjata itu 17 kali lebih cepat dari rudal AS yang sudah ada. Dan sebagian besar jurnalis saat itu percaya bahwa sebenarnya ia merujuk pada AGM-183A Aero. Namun hal ini tidak pernah dikonfirmasi maupun dibantah. Namun Aero memang sudah mengalami banyak kegagalan sejak awal. Rencananya, Angkatan Udara akan menyelesaikan uji coba penerbangan roket pendorong awal dan simulasi penembakan sebelum melakukan pengujian menyeluruh yang akan mencakup hulu ledak aktif. Asalkan pengujian menyeluruh ini berhasil, Angkatan Udara akan mempertimbangkan untuk mengalihkan program dari tahap pembuatan prototipe cepat ke tahap penyebaran cepat. Pada tahun 2021, program ini berhasil menyelesaikan 5 uji coba, tetapi uji coba pertama sebenarnya harus ditunda karena beberapa masalah perangkat keras dan perangkat lunak. Uji coba ini sangat dasar. Mereka hanya menguji integrasi awal antarmuka antara senjata dan pesawat dan kecocokan serta fungsi mekanis Aero di atas B-52. Dua kejadian tak terduga terjadi selama uji coba yang sifatnya masih dirahasiakan dan hal itu mendorong perancangan ulang sistem kontrol sirip. Kemudian Angkatan Udara ingin melakukan 3 uji coba mesin pendorong, salah satunya disimulasikan dan 2 lainnya benar-benar nyata. Pada akhirnya, uji coba yang nyata itu mengalami kegagalan besar. Selama uji coba pertama, rudal tidak terlepas dari pembom B-52 karena sistem terintegrasi menentukan bahwa ada masalah dengan aktuator sirip. Kemudian Angkatan Udara menerapkan solusi untuk masalah tersebut dan melanjutkan dengan uji coba pendorong kedua serta uji coba keseluruhan ke-8, yang juga ternyata menjadi bencana total. Mesin pendorong sama sekali tidak menyala setelah B-52 menjatuhkan rudal, yang akhirnya jatuh di suatu tempat di area Poin Mogoche. Satu-satunya hal positif dari uji coba tersebut adalah pelepasan dan pemisahan rudal dari pesawat yang berjalan dengan aman, serta menunjukkan bahwa aktuator sirip sekarang berfungsi dengan sangat baik. Tapi rudalnya sendiri sama sekali tidak berfungsi. Sekarang, pada titik ini, Angkatan Udara meminta dana sebesar $161 juta untuk pengadaan, yang akan menutupi biaya 12 Aero, dan tambahan $238 juta lagi untuk menutupi biaya riset dan pengembangan pada tahun 2022. Pengujian lebih lanjut dilakukan pada tahun 2021. Pada bulan Mei, sebuah B-52 terbang dari Louisiana ke Alaska untuk menguji transmisi data dan pendeteksian target untuk Aero. B-52 menerima data dari Aero melalui pusat data di Anchorage, yang jaraknya lebih dari 1.000 mil laut. Kemudian pesawat itu melakukan tembakan simulasi ke target yang berjarak lebih dari 600 mil. Setelah pencapaian positif itu, mesin pendorong kembali gagal menyala. Hal yang sama terjadi pada bulan Desember 2021 yang merupakan ketiga kalinya berturut-turut rudal tersebut benar-benar menolak untuk meluncur. Pada saat itu, Kongres memutuskan untuk memangkas setengah dana untuk proyek tersebut dan mengalihkan semua sumber daya ke penelitian dan pengembangan guna menyelesaikan masalah serta memungkinkan pengujian yang lebih sukses di masa mendatang. Baru pada bulan Mei 2022, Aero berhasil diluncurkan di lepas pantai California Selatan. Booster Aero akhirnya menyala dan terbakar selama waktu yang diperkirakan, dengan rudal melebihi kecepatan Mach 5. Pengujian yang sama diulang 2 bulan kemudian dengan hasil yang sama. Pada hari-hari terakhir tahun 2022, uji coba Alupraun pertama yang lengkap dilakukan. Ini adalah uji coba pertama, tetapi seharusnya menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan Aero. Secara mengejutkan, mesin pendorong menyala tanpa masalah dan kendaraan luncur hipersonik terlepas dari mesin pendorong setelahnya. Meskipun begitu, sensor di area uji mengalami kerusakan selama pengujian dan Angkatan Udara tidak bisa benar-benar menyebutnya sebagai keberhasilan karena mereka tidak tahu apakah HJV dan hulu ledaknya berfungsi seperti yang diharapkan pada fase terminal penerbangan. Tidak ada sensor. Tak lama setelah itu, pada bulan Maret 2023, AGM-183A lainnya diuji dan pengujian ini benar-benar gagal total. Pada titik ini, mulai terlihat bahwa Aero terjebak dalam pola 1 langkah maju, 2 langkah mundur, dan Kongres mulai mengevaluasi apakah senjata ini benar-benar sepadan dengan semua masalah yang ditimbulkan. Mereka memperkirakan bahwa produksi 300 Aero akan menelan biaya sekitar $14,9 juta per rudal, dengan total biaya program itu sendiri mencapai $5,3 miliar Amerika. Ini termasuk integrasi platform, pemeliharaan, dan dukungan operasional selama 20 tahun. Pada waktu yang hampir bersamaan, Andrew Hunter, asisten sekretaris Angkatan Udara untuk akuisisi, mengatakan bahwa AU Amerika Serikat tidak akan membeli rudal tersebut. Meskipun demikian, 2 uji coba Aero yang tersisa tetap akan dilakukan karena sudah dibayar, dan data yang dikumpulkan dapat membantu program serupa di masa depan. Hal ini menjadi kekecewaan besar di kalangan militer Amerika, karena sudah diketahui secara luas bahwa Tiongkok sudah memiliki rudal hipersonik dengan Rusia tidak jauh tertinggal, dan sangat penting bagi Amerika Serikat untuk mengembangkan desain yang lebih baik lagi.
Itulah yang seharusnya menjadi Arrow, dan pada tahun 2023 semuanya mulai berantakan. Dua uji coba yang tersisa dilakukan pada akhir tahun 2023, dan meskipun hasilnya tidak diketahui, Angkatan Udara mengatakan bahwa mereka mendapatkan wawasan berharga tentang kemampuan teknologi baru ini. Dengan ini, program tersebut secara efektif mati suri, dengan Lockheed Martin mengumumkan bahwa perusahaan siap untuk produksi terbatas jika ada terobosan dalam pengembangan. Tapi itu hanyalah bahasa PR teknis untuk mengatakan bahwa kami menangguhkan proyek ini karena kami agak buntu. Satu uji coba terakhir dilakukan pada bulan Maret 2024 dengan Arrow menunjukkan performa yang baik. Tetapi itulah akhir dari rudal hipersonik baru tersebut. Sementara Arrow mengecewakan para pejabat militer di seluruh Amerika Serikat, proyek sepupunya yang disebut Operational Fires atau disingkat OPFARS sedang dikembangkan pada waktu yang sama. OPFARS adalah adaptasi DARPA dari badan AGM-183A tetapi dialihfungsikan sebagai rudal hipersonik yang lebih murah dan diluncurkan dari darat. Proyek ini secara mengejutkan sangat sukses dalam fase pengujian. Dan ini adalah rudal pertama yang pernah diluncurkan dari belakang truk logistik Korps Marinir. Fitur desain yang sangat penting dari rudal ini adalah motor roket yang dapat diatur tenaganya. Sementara Arrow harus menunggu sampai semua bahan bakar mesin pendorongnya habis agar mesinnya otomatis mati dan terlepas. Motor roket OPFARS bisa dimatikan kapan saja oleh operator. Penerapan desain ini akan membuat rudal bekerja lebih baik dan yang lebih penting, lebih cepat terhadap target jarak dekat. Peluncur untuk iterasi Arrow ini dapat dipasang pada M1075A1 PLS milik Angkatan Darat dan keluarga kendaraan LVSR milik Korps Marinir Amerika Serikat. Namun, meskipun hasil uji coba berhasil, proyek OPFARS ditinggalkan pada tahun 2022 karena alasan yang tidak diketahui. Tapi mari kita kembali ke Arrow itu sendiri, karena pada bulan Juni 2025, lebih dari setahun setelah pembatalannya, Angkatan Udara tiba-tiba memutuskan untuk menghidupkan kembali proyek ini hanya karena satu alasan saja. Tiongkok memimpin perlombaan hipersonik. Menjadi sangat penting bagi Angkatan Udara untuk mengembangkan dan mengerahkan tidak hanya Arrow, tetapi juga rudal jelajah serang hipersonik, yang merupakan senjata serupa hasil desain Australia-Amerika. Jenderal David Alvin, Kepala Staf Angkatan Udara, mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari dana untuk membiayai dua program hipersonik. Mengutip pernyataannya, salah satunya adalah berukuran lebih besar, lebih strategis, dan berjangkauan jauh dan sudah kami uji beberapa kali. Itu disebut Arrow, dan yang satunya lagi adalah HECM. Akhir kutipan. Ini mengisyaratkan bahwa menjadi sangat penting untuk memperbaiki gangguan tersebut dan memindahkan senjata-senjata itu dari tahap penelitian dan pengembangan ke tahap pengadaan. Anggaran fiskal untuk tahun 2026 mengalokasikan $362 juta untuk program Arrow, dengan kantor program Arrow berencana memberikan kontrak produksi pertama pada tahun ini juga. Ini bisa berarti salah satu dari dua hal. Entah Angkatan Udara telah menemukan cara untuk membuat senjata yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi berfungsi, atau ini hanya sekedar pencitraan untuk menunjukkan kepada Tiongkok yang telah memiliki rudal hipersonik dalam persenjataannya selama hampir satu dekade, bahwa Amerika Serikat juga sama mampunya dalam mengembangkan sistem senjata serupa. Namun, sepertinya kita tidak sedang melihat aksi pencitraan semata. Angkatan Udara juga mendanai pemasangan pylon eksternal baru untuk pembom B-1 Lancer agar dapat membawa rudal Arrow, dan pengujian juga dikabarkan sedang dilakukan pada F-15E Strike Eagle yang merupakan pesawat lain yang berpotensi membawa rudal tersebut. Namun, kebangkitan Arrow dan desakan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap rudal hipersonik menimbulkan sebuah pertanyaan, bukan? Kenapa sekarang? Kenapa menghidupkan kembali proyek senjata yang sudah dihentikan? Pada tahun 2023, Pentagon meminta anggaran riset sebesar $4,7 miliar untuk senjata hipersonik, dan dengan itu menandai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 25% sejak tahun 2014. Hal ini membuat teknologi hipersonik menjadi salah satu bidang dengan pertumbuhan tercepat dalam pengeluaran pertahanan Amerika Serikat. Sebenarnya hanya ada dua alasan mengapa Amerika Serikat berusaha keras mengembangkan senjata hipersonik dan mengapa mereka bersedia menghidupkan kembali Arrow. Pertama, rudal hipersonik menjadi ajang perlombaan senjata di era sekarang, tentu saja bersama drone, tetapi drone dapat dikembangkan dan diproduksi oleh negara-negara yang belum maju. Sedangkan rudal hipersonik memerlukan rekayasa tingkat tinggi dan jumlah uang yang sangat besar untuk dikembangkan. Kedua, Amerika Serikat telah tertinggal dalam perlombaan ini dengan Tiongkok tidak hanya memiliki persenjataan rudal hipersonik yang paling beragam, tetapi juga jumlah rudal hipersonik terbanyak yang mereka miliki. Alasan Tiongkok begitu jauh di depan Amerika Serikat adalah karena Sekutu Barat selama ini benar-benar mengabaikan pertumbuhan militer Tiongkok.
Setidaknya, menurut William Freer, seorang peneliti keamanan nasional di Council on Geostrategy, yang mengatakan hal itu. Rusia dan Tiongkok, kutipannya, memutuskan untuk menginvestasikan banyak uang dalam program-program ini beberapa tahun yang lalu, sementara Amerika Serikat dan Inggris tidak melakukannya. Sementara Tiongkok, yang secara signifikan lebih maju dari Rusia dalam pengembangan senjata hipersonik, sedang mengembangkan teknologi-teknologi ini, negara-negara barat sekutu lebih fokus memerangi pemberontakan di luar negeri dan terorisme domestik. Dan pada saat itu, konflik antar negara besar tampaknya tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, dunia sebenarnya belum pernah melihat konflik antar negara besar yang sesungguhnya sejak Perang Dunia Kedua, dan awal tahun 2000-an tidak memberikan indikasi bahwa konflik seperti itu sedang memanas. Mantan Kepala Dinas Intelijen Rahasia Inggris yang kini sudah pensiun, Sir Alex Younger, mengatakan bahwa hasil akhir dari situasi dan pengambilan keputusan dalam situasi tersebut adalah, kutip, "Kita gagal menyadari kebangkitan besar Tiongkok sebagai kekuatan militer," tutup kutip. Dan pernyataan itu sangat menggambarkan perkembangan senjata hipersonik. Alasan lain mengapa Amerika Serikat berada lebih dekat dengan Israel dan Korea Utara daripada dengan Tiongkok dan Rusia dalam perlombaan pengembangan rudal hipersonik adalah kebingungan besar yang terjadi di Pentagon terkait spesialisasi senjata. Serba bisa tapi tidak ahli di satu bidang, dan Aya Kestres mendanai setengah lusin program hipersonik yang berbeda pada saat yang sama. Program-program ini terbagi menjadi dua kategori utama. Mereka adalah rudal jelajah hipersonik atau kendaraan luncur hipersonik, yang mana kategori ini juga mencakup Aero tersebut. Masalah ketika mencoba mengembangkan 6 senjata berbeda secara bersamaan adalah tidak ada satupun proyek yang mendapatkan pendanaan yang cukup karena anggarannya terbagi terlalu tipis. Konsep senjata hipersonik bernafas udara yang masih dalam pengembangan pada saat rekaman ini telah menghabiskan lebih dari $1 miliar yang kita ketahui. Kisah serupa juga terjadi pada rudal jelajah serang hipersonik yang telah disebutkan sebelumnya, yang seharusnya mulai digunakan pada tahun 2027, dan sejauh ini telah menghabiskan hampir $2 miliar dari uang pembayar pajak. Senjata hipersonik jarak jauh memiliki harga $41 juta per unit dengan biaya pengembangan mencapai $4,4 miliar dan biaya produksinya naik menjadi $2,5 miliar. Ini hanyalah proyek hipersonik yang paling terkenal di Amerika Serikat. Tetapi jika Anda melihat biaya dari program-program ini saja, tidak sulit untuk memahami mengapa Pentagon kesulitan mengembangkan senjata hipersonik yang fungsional. Amerika Serikat terlambat bergabung. Dan begitu tiba, mereka mencoba menutupi ketertinggalan selama bertahun-tahun. Dalam sebuah wawancara tahun 2023, William Roper yang menjabat sebagai asisten sekretaris Angkatan Udara untuk teknologi akuisisi dan logistik dari tahun 2018 hingga 2021 mengatakan bahwa, kutip, "Tidak ada strategi selama masa saya di Pentagon. Dari apa yang bisa saya lihat dari luar, sepertinya sekarang pun belum ada." Tutup kutipan. Selain tertinggal dari para pesaing utamanya, Amerika Serikat juga menghadapi satu kelemahan besar lainnya. Amerika Serikat sedang mengembangkan rudal hipersonik non-nuklir, dan ini sebenarnya membuatnya lebih sulit dikembangkan karena harus lebih presisi. Sebuah laporan Kongres tahun 2025 menyatakan bahwa, kutip, "Sebagian besar senjata hipersonik Amerika Serikat, berbeda dengan yang ada di Rusia dan Tiongkok, tidak dirancang untuk digunakan dengan hulu ledak nuklir. Akibatnya, senjata hipersonik Amerika Serikat kemungkinan besar akan membutuhkan akurasi yang lebih tinggi dan akan lebih menantang secara teknis untuk dikembangkan dibandingkan sistem bersenjata nuklir milik Tiongkok dan Rusia." Tutup kutip. Dengan mempertimbangkan hal ini, Amerika Serikat bertujuan dan masih bertujuan untuk mengembangkan berbagai jenis senjata hipersonik untuk berbagai sektor militer. Angkatan Laut akan menerima senjata serangan cepat konvensional. Angkatan Darat sudah mendapatkan senjata hipersonik jarak jauhnya, dan Angkatan Udara akan mendapatkan Aero selain HECAM. Alasan lain mengapa Amerika Serikat tertinggal dari Tiongkok cukup mengejutkan, yaitu kurangnya terowongan angin. Tentu saja bukan sesuatu yang Anda harapkan dari negara yang secara harfiah menemukan pesawat. Tetapi, Amerika Serikat hanya memiliki 26 terowongan angin setidaknya menurut laporan Government Accountability Office tahun 2021. 14 dari terowongan tersebut dibangun sebelum tahun 1970. Terowongan angin sangat penting dalam pengembangan pesawat dan rudal karena memungkinkan pengujian manajemen termal, pengujian kemampuan senjata, dan pemeriksaan tekanan aerodinamis. Tiongkok diduga hanya memiliki 18 terowongan, tetapi dalam hal desain rudal hipersonik, negara tersebut tetap mengungguli Amerika Serikat karena memiliki terowongan angin hipersonik yang disebut terowongan angin JF-22 yang mampu mensimulasikan kecepatan hingga Mach 30. Tiongkok juga memiliki beberapa terowongan yang melebihi 8 meter atau 26 kaki yang secara signifikan lebih besar daripada terowongan di Eropa dan Amerika Serikat yang biasanya tidak melebihi 5 meter atau 16 kaki. Beginilah keadaan yang tetap berlangsung hingga hari ini. Menurut analisis Axios, pada akhir tahun 2025, masih ada kesenjangan yang signifikan antara Amerika Serikat dan para pesaing utamanya.
Dan itulah alasan utama mengapa proyek Aero dihidupkan kembali. Meskipun proyek ini awalnya gagal, diduga bahwa proyek tersebut sudah cukup berkembang pada saat dibatalkan, sehingga ketika teknologi dan perbaikan yang dikembangkan sejak pembatalannya diterapkan, Aero seharusnya dapat berfungsi dengan baik. Menghidupkan kembali proyek seperti itu secara finansial lebih layak daripada memulai proyek senjata hipersonik baru untuk menggantikan Aero dalam persenjataan Angkatan Udara. Ada juga keuntungan tambahan di mana Aero sangat terjangkau, yaitu $15 juta per misil, sementara Dark Eagle hipersonik jarak jauh milik Angkatan Darat harganya mencapai $41 juta per unit. Artinya, Anda hampir bisa mendanai 3 Aero dengan harga 1 Dark Eagle. Pada tahap mana Aero berada sekarang? Ya, tidak ada yang tahu, tapi sangat kecil kemungkinannya Pentagon akan menghidupkan kembali program yang gagal jika mereka tidak yakin bahwa senjata tersebut benar-benar bisa disempurnakan, diproduksi, dan dimasukkan ke dalam dinas aktif. Mengingat rencananya adalah untuk memasukkan HECAM ke dalam dinas pada tahun 2027, ada kemungkinan Aero juga mengikuti jadwal yang serupa, meskipun itu masih harus dilihat nanti. Terima kasih sudah menonton.